nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sadaqallahu fil kitabihil karim. Salam ta'zim, salam hormat kepada ahlul bait di rumah ini, Bapak Supendi dan keluarga di dusun 13 ya. Dusun 12 pasar 13 begitu. Kemudian bapak-bapak semuanya yang hadir, yang berbahagia, dimuliakan oleh Allah, orang-orang tua kami, ibu-ibu semuanya, dan anak-anak juga ini kami ini keluarga berkeluarga. Arisan apa Pak? Ibrahim lupa saya. Keluarga besar. Bokmina. Nanti balonnya terbang masuk ke dalam ini. Nanti aja. Keluarga besarnya Bokmina. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan umat Nabi yang terpilih menjadi umat yang terbaik, yang insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat Nabi di yaumil akhir kelak nanti. Amin. Dan mudah-mudahan masuk surga bersama Rasulullah. Tapi ada Bu Hafsah, Bu Hafsah tuh. Bu Hafsah ada. Dimuliakan oleh Allah, hari ini tanggal 9 Rajab 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2021 Miladiah. Jadi karena ini bulan Rajab, dianjurkan oleh para ulama karena Rajab ini salah satu bulan yang baik. Kalau dalam bahasa Quran, Rajab itu bulan haram, hurum, haram, hurum. Haram itu apa Ustaz? Kebaikan, ya. Ada juga orang mengatakan haram itu sesuatu yang tak boleh. Jadi kata dasarnya haram itu Pak sebenarnya kebaikan itu, ya. Tempat yang baik itu. Maka Masjidil Haram, masjid yang baik, tempat yang baik. Bukan Masjidil Haram itu tempat yang nggak baik, nah gitu dia. Bulan Rajab ini adalah hari yang baik, bulan yang baik. Jadi bulan Rajab ini salah satu yang disebut oleh Allah di dalam Quran. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama itu Muharram, yang kedua itu Zulqa'dah, yang ketiga Rajab, dan yang keempat itu Zulhijjah. Ya, maka di bulan ini kita dianjurkan berdoa oleh para ulama, Allahumma barik lana. Nah, jangan sampai lepas ya, nanti yang lainnya berdoa makan pula. Jadi ini soalnya. Ya, Allahumma barik lana fi rajabana, ya, wa sya'bana, wa balik fi syahri Ramadan. Kecuali, ya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab kita minta keberkahan Pak. Dan berkahilah kami di bulan Sya'ban. Dan pertemukanlah kami pada bulan Ramadan. Wa balik fi syahri Ramadan. Karena memang hidup kita ini Bapak Ibu harus penuh dengan keberkahan, ya. Manusia ini
diberikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu butuh keberkahan. Karena uripnya manusia itu harus urup. Nah, namanya wong Jawa urip itu harus urup. Nah, urup itu kan hidup. Ya. Urip, urup ya. Bagaimana kita bisa menghidupkan hidup kita ini dengan baik sehingga nanti menghadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala kita bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah kita lakukan di dunia ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, bahkan hati kita pun akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala usia itu harus kita manfaatkan dengan baik. Jadi usia itu ada 3 jenis ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Usia itu ada berapa jenis, Bu? Mama-mama ya pun ora mau kadang-kadang walaupun panas itu ya tetap lah Ustaz kepanasan iki. Ya kan kemringat Joko Jeru. Nah, bapak-bapak aja lah, Pak. Umur itu ada berapa tadi Pak? Ada berapa jenisnya? 3. Ini telu. Ya, nggak ngerti 3 telu lah. Ya, ada 3. Yang pertama itu umur itu bapak-bapak, ibu-ibu secara biologis. Yang kedua umur itu ada secara psikologis. Yang ketiga ada umur itu secara spiritual. Nah itu dia. Pelajarannya 3 ini dulu. Ya, umur itu ada biologis, ada yang berapa? Psikologis, yang ketiga spiritual. Itu sampai omah iso dikantongi. Mau ngaji arisan, opo ngaji nih Pak? Oh, umur itu nek kene ngene bali lali. Oh, bali lali. Nah, kakek enggak akeh-akeh telu wae wis. Nah, telu kantong sampai omah ingat lagi. Ngomongnya payah. Ngomongnya payah. Ya kan? Jadi yang pertama biologis. Biologis itu usia kita ini dikatakan hitungan itu setahun, 2 tahun sampai ke 100 tahun. Boleh 100 tahun usianya nak kampung itu payah gitu. Iya kan? Jadi ibu-ibu nanti bapak-bapak minta umur itu nggak usah akeh-akeh, nggak usah panjang-panjang banget. Ya Allah berikan aku keberkahan umur. 100 tahun itu wis deyek-deyek ngomong Inggris. Ya kan? Nek ngomongnya barat itu 100 tahun wis deyek payah. Ditekoni arep nanti, Mbah. Nameti wis payah. Ya kan? Wis ngayun-ngayun. Wis 90 tahun wis payah. Maka umur secara biologis ini paling tidak bapak-bapak ya kita syukurilah dengan usia yang Allah berikan saat sekarang ini. Yang kedua itu umur secara psikologis. Ada orang yang umurnya 65 itu kira-kira wis tua apa umurnya? Bisa tua, enak sih 65. Mungkin 60-an ini. Apa sih 50-an, 50-an ini 50. Ada kalau usia udah setengah abad, nanti ibu-ibu bapak-bapak lihat, nanti main ibu dengar dulu. Enek sing umure 50 60 ya. Itu nanti mainannya main apa Pak Ustaz? Main yeye ketok. Oh enggak sekarang enggak main yeye Ustaz, main TikTok. Enek Pak Ustaz. Itu secara biologis umurnya banyak, tapi secara psikologis dia masih anak-anak. Nah, gitu dia. Ada orang umurnya itu baru 5 tahun, baru 6 tahun, tapi ya Allah. Mama kalau main handphone jangan main handphone sama laki-laki yang lain, dosa Pak. Nah gitu ya. Yang melampaui batas usianya, yang biasa berpikir seperti itu menasihati itu kan biasanya orang yang sudah tua. Tapi usia 5 tahun bisa menasihati orang tuanya itu secara psikologis itu dia melampaui batasnya.
Nah begitu dia. Maka kalau bapak ibu nanti nengok, misal mamaknya nengok bapak-bapaknya kelakuannya kayak anak-anak, gila sih sampai ustad ini ya kan, kelakuannya si mancing, nggogohi wah, ya kan, musim panas kan nggogohi wah ya kan, nasi nggogo, ini sawai wong, ya kan, kan kalau anak-anak, dulu kan anak-anak nggogo itu, seneng orang gitu, seneng, tapi mulai bapak-bapak sambutnya berubah, nasi main paret, main banyu, main hujan-hujanan, oh ini secara psikologis umurnya sih, isi apa ini, nah si anak-anak, ya kan, nanti juga ibu-ibu menuju bapak, kan gitu deh. Aku anaknya wis pahami, berarti istri bapak itu ya kembali kepada fitrahnya secara psikologis masih anak. Aja direpeti kowe iku ayo ora sadar rambutmu wis putih striput ya kakang ora beres. Aja Pak ya. Nah, itu secara psikologis. Nah, begitu. Nah, yang ketiga, nah ini yang ketiga ini. Yang ketiga itu secara apa Ustaz? Spiritual. Ini penting spiritual. Kita ini yang Ustaz sampaikan tadi, usia panjang-panjang nggak usah terlalu panjang, kali yang penting bertah. Ada ibu-ibu usia nggak panjang, misal usianya cuma 30 atau 35 tahun atau 40 tahun, tapi ya dia selalu dihina sama orang. Karena apa? Dia rajin nulis, buat buku. Udah, nanti waktu pas ada masjid dia urun-urunan paling cepat. Jadi aku pak pokoknya menara KB itu aku gitu aku toko aku ini. Oke, ini tepaku. Dan nanti ada buat jalan, dia pun duluan. Nah ini jalan dari aku. Nah, nanti waktu pas arisan kayak gini, nah, nggak usah disuruh, wes aku sih protokol. Nah, misal ngono, misal orang ujur-ujuran, nah mau wong barat tuh orang ujur-ujuran. Kan api nggak ini? Oh api, ya kan? Akhirnya dia protokol, tiba-tiba wes ngomong nggak enak, mati lah wong itu, ya kan? Allah gila memang gak enak wakinam yang ini. Biasanya dia sih protokol nggak wakinam ya wakimin ini. Karena harus mati ya sopo sing ganti kan itu jadi apa? Itulah walaupun usia nggak panjang, tapi dia selalu berbuat kebaikan. Ya, itulah disebut dengan berkah. Ada orang yang usianya panjang, umurnya wis puluhan tahun wis tuwek, tapi tuweknya kejemur, enak. Ya, nggak dikenal orang begitu yang mati sebulan orang udah nggak ingat lagi. Karena kenapa? Itulah tukang nyelakui wong. Nyelakui apa namanya? Apa nyelakui apa namanya? Apa ya nyelakui apa? Pokoknya ngakal ya. Jolimi lah pena. Jolimi. Nah, pena iku asih nyritani wong. Wis asih malangi wong ngomong. Ya kan? Orang pun doanya pun jelek aja, kok nggak mati kan dia memang cocok memang ditunggu mateni. Ada orang yang seperti itu. Jangan sampai kita nggak pernah dikenal oleh orang, jangan sampai kita nggak pernah diingat sama orang karena usia kita panjang nggak pernah kita berbuat kebaikan. Ya, asih berbuat kejelekan saja sehingga usia kita itu tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itulah usia itu tadi. Maka ada usia orang yang panjang tadi, ada usia orang yang tidak panjang, tapi yang paling terpenting nanti setelah kita hidup di dunia ini. Dulu kalau di Batangku sudah Ustaz bahas Al-Quran Surah Yasin ayat 12, Ustaz masih ingat kali. Inana kulugil mau tawanak kubuma kodam wa sarohum wa kula sayyidin aksoinahu bi imamin ini kan namanya sopo winane kayak nang Batangku saya Gak sadar. Wongnya apa iya? Oh, ini pesta. Tapi itulah sing samping aku ingat aku. Nah hari ini Ustaz membahas Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ya, Surah Al-Ankabut ayat 2. Ayat 2. Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayusroku ayakutu amana wahum layukanun. Apa itu Ustaz? Jangan kalian ngira-ngira, jangan menduga-duga. Ojo ngiroh-ngiroh. Jangan kalian menduga kalau kalian ini itu sudah beriman. Ya, ojo kita ngaku-ngaku orang Islam itu beriman dia.
Ya, kalau sebelum diuji oleh Allah, sebelum kau datang dikasih ujian oleh Allah. Sebagai orang Islam itu kan merasa kita paling kebel, paling hebat, merasa kita itu paling soleh, paling santri, padahal belum ada apa-apanya kita. Apalagi kita yang nggak pernah nyantri, apalagi nggak pernah ngaji, apalagi nggak pernah dekat sama Allah. Lah kok ngaku kita kepingin masuk surga, ya nggak bisa kok. Ya. Ini selaras dengan ayat Allah Al-Quran surah Al-Baqarah 214. Apa kata Allah? Am hasibatum anta dukhulul jannah. Jangan kau ngira kau masuk surga, kata Allah gitu. Ya. Jangan kalian tuh mengira kalian tuh masuk surga. Kita kadang-kadang Pak ala wes lah. Seperti aku Islam udah baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pernah sholat Idul Fitri, Idul Adha, sing penting pernah sembahyang, lakon sholat, dilakon kok gosong-gosong sih tinggal rokok, kamu kan masuk surga. Lalu itu dalam hati. Ada gitu Pak. Ya, kayak mana rupanya gosong-gosong di daerah kamu? Gosong-gosong dulu, nggak ada itu Pak. Adik beli balon. Kata Allah itu innalazina kafaru. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan apa? Khalidina fiha. Kekal dia di mana? Di jahannam khalidina fiha. Kekal. Ya, orang kafir itu bukan berarti orang di luar Islam. Di dalam Islam pun banyak orang yang kafir. Kafir itu ada ingkar, kufur, kafaroh. Ya, ingkar kepada Allah. Banyak orang Islam ngakui bahwa Muhammad itu nabinya, betul. Allah itu Tuhannya, betul. Tapi pada kenyataan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasul nggak pernah dikerjakan, ya itu namanya ingkar, kan kafir itu namanya. Banyak Ustaz, banyak. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengaku sebagai orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, ya siap diuji oleh Allah. Apa itu Ustaz ujiannya? Ujiannya itu bisa berupa sifatnya itu kesenangan. Ujian itu bisa berupa sifatnya itu apa? Kesulitan, kematian, penyakit dan sebagainya, itu ujian Pak. Bapak dikasih harta sama Allah banyak, rumah gedong, istri cantik, anak soleh, ya kan? Punya kemewahan, emas, sawah dan sebagainya, itu bagian daripada ujian. Karena Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah itu dia bahasanya. Sungguh kata Allah, harta dan keluargamu itu adalah cobaan. Nah, apalagi cobaan itu? Penyakit, kesulitan. Ya ini bahagian daripada cobaan dari Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka apabila orang mendapatkan cobaan itu, ketika dia bisa melakukan 3 hal ini, maka buahnya bagus. Apa itu Ustaz? Begitu dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu kita melakukan iktibar. Iktibar itu apa Ustaz? Hikmah, pelajaran di dalamnya. Iki ame seu bapak-bapak, ibu-ibu.